Jayapura. Lagi terungkap, Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forkorus Yaboy Sembut menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak pribadi dan hak kolektif. Kata Forkorus, kita lupa menekankan hak-hak lain dan akar penyebabnya. Tetapi kita harus melihat pelanggaran hak asasi manusia secara menyeluruh, untuk mengetahui dan menyelesaikan akar penyebabnya hingga tuntas. Kita sama-sama mengetahui berbagai bidang HAM yang berlaku secara internasional, yaitu hak pribadi atau personal rights, hak politik atau political rights, hak atas hukum atau legal equality rights, hak ekonomi atau property rights, hak peradilan atau procedural rights, dan hak sosial budaya atau social culture rights. Maka pada dasarnya, setiap manusia mempunyai hak pribadi hidup yang dikembangkan dalam berbagai bidang atau jenis, seperti dituliskan oleh Wagiman dalam judul bukunya, Hukum Pengusi Internasional, yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Dalam pernyataan konferensi pers yang dibacakan Ketua Dewan Nasional Negara Federal Republik Papua Barat Onesimus Banudi dan didampingi Jenderal Tentara Nasional Negara Federal Republik Papua Barat Robertus Nian, serta Jenderal Staf Kepolisian NVRPB Marten Samensabra, dan seluruh jajarannya di Sekretariat NVRPB Sabron Yaru Kertosari Sentani Barat Jayapura, pada hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2022. Forkorus menambahkan, untuk konteks pelanggaran HAM di Papua Barat wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, kita harus bertanya, mengapa TNI Polri melakukan operasi militer di seluruh tanah Papua Barat, untuk mengetahui akar penyebab berbagai konflik yang berakibat terjadinya berbagai jenis bidang pelanggaran HAM adalah memperluas wilayah kedaulatan Indonesia ke wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, Papua Belanda, dengan cara kekerasan militer lewat perjanjian New York Agreement tanggal 15 Agustus tahun 1962 sampai tanggal 1 Mei tahun 1963. Itu peristiwa aneksasi bangsa Papua oleh pemerintah Indonesia dengan cara kekerasan pelanggaran hak politik. Maka disebut Indonesia melanggar Deklarasi Universal HAM tanggal 10 Desember tahun 1948 pasal 15 ayat 1 dan 2. Menurutnya, kedua ayat tersebut berbunyi, setiap orang berhak atas suatu kebangsaan dan tidak seorang pun dicabut haknya secara hukum lewat peradilan. Dengan memaksa orang Papua menjadi Indonesia, maka melanggar hak politik atau political rights dan hak pribadi atau personal rights, dengan cara mengejar, menangkap, menyiksa serta membunuh bangsa Papua dengan atribut bendera kebangsaan bintang fajar, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan sebagainya. Maka, Indonesia melanggar hak asasi manusia yang disebut hak pribadi, hak atas hukum, hak atas peradilan serta hak ekonomi dan sosial budaya, katanya. Sebab sebelum menganeksasikan Papua Barat ke Indonesia, belum pernah terjadi pelanggaran HAM, sehingga PBB mau menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM, cari akar penyebabnya, yaitu hak politik. Kalau tidak, maka pelanggaran HAM masih terus berlanjut, ujar Forkorus. Dengan demikian Presiden NVRPB meminta kepada PBB, Pacific Islands Forum, serta Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia untuk mengakui keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat sebagai solusi akhir pelanggaran HAM di Papua. Pengakuan dan peralihan kedaulatan kepada Negara Federal Republik Papua Barat, agar pemerintah Indonesia dengan militer dan polisinya yang melakukan pelanggaran HAM terhadap orang Papua akan berakhir secara menyeluruh dan tuntas. Kepada seluruh rakyat Papua diminta untuk mengakui dan mendukung Negara Federal Republik Papua Barat sebagai solusi akhir pelanggaran HAM. Sehingga tidak ada lagi agenda-agenda dekolonisasi, referendum dan merdeka untuk penentuan nasib sendiri. Ia pun menghimbau kepada seluruh orang Papua, agar perjuangan Papua merdeka tidak dipakai untuk menekan pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus lagi dengan pemekaran-pemekaran provinsi baru. Europe Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Negara federal sudah memenuhi syarat-syarat umum hukum internasional melalui Universal Declaration of Independence atau Deklarasi Sepihak Rakyat Bangsa Papua pada tanggal 19 Oktober 2011. New Agreement tanggal 15 Agustus
1962, Roma Agreement, Resolusi 2504 tahun 1969, ada amanat bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanatnya adalah Resolusi 2504 itu menyangkut hasil PPRA yang disahkan oleh PBB melalui voting. Selain itu, Onesimus dalam konferensi pers tersebut menambahkan, akar penyebab pelanggaran HAM di tanah Papua adalah politik yang dianeksasi oleh pemerintah Indonesia. Sehingga negara Federal Republik Papua Barat sudah memenuhi syarat-syarat hukum internasional untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut. Karena menurutnya, New York Agreement tanggal 15 Agustus tahun 1962, Roma Agreement dan Resolusi 2504 tahun 1969 ada amanat khusus yaitu hasil PPRA yang disahkan oleh PBB melalui POTIM, sehingga 35 negara menolak hasil POTIM itu, dan 67 negara mendukung serta Amerika dan Prancis abstain, kemudian menghasilkan 7 butir rekomendasi. Pertama, Ortisan menyesal atas melaksanakan PPRA di Irian Barat. Kedua, PPRA yang dilaksanakan tidak sesuai aturan hukum internasional. Ketiga, Indonesia melaksanakan PPRA Irian Barat tidak sesuai hukum internasional, tetapi diberi kepercayaan. Keempat, Indonesia diberi kepercayaan untuk membangun Irian Barat, yaitu di bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain. Kelima, Indonesia juga diberi kepercayaan untuk membangun perekonomian di tanah Irian Barat. Keenam, Indonesia juga diberikan kepercayaan untuk membangun infrastruktur di Irian Barat. Ketujuh, apabila di kemudian hari, orang Irian Barat mau menentukan nasibnya sendiri, maka diperbolehkan dan diizinkan untuk melaksanakan penentuannya. Sehingga menurut Onesimus, Indonesia sudah melaksanakan poin ke-7, yaitu mengizinkan Kongres Rakyat Papua II, dengan memberikan dana 1 miliar untuk melaksanakan kongres tersebut untuk pelurusan sejarah dan terbentuknya Dewan Presidium Papua pada tahun 2000, oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden keempat negara Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 19 Oktober tahun 2011 Presiden Negara Republik Indonesia SBY, mengizinkan bangsa Papua melaksanakan Kongres Papua III untuk Deklarasi Negara Federal Republik Papua Barat, dan terpilihnya Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forkorus Yaboy Sembut. Sehingga menurutnya, sudah genap poin ke-7 Resolusi 2504, tahun 1969, maka Indonesia tidak boleh beralasan, harus berikan pengakuan peralihan kedaulatan kepada Negara Federal Republik Papua Barat, katanya. Demikian Channel TV Siber Mambepos melaporkan.